Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tafsir surah Al-Kahfi. Terakhir kita pada ayat yang ke-82. Artinya kita sudah selesaikan kisah yang ketiga dari kisah inti dari surat Al-Kahfi. Kisah yang ketiga adalah kisah tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, di mana ada 4 kisah yang menjadi inti dari surat Al-Kahfi ini. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Itu kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua adalah Ashabul Jannah, di mana ada kisah 2 laki-laki atau Sahibul Jannah, 2 laki-laki yang mempunyai, yang satu kaya tapi dia kufur kepada Allah, dan yang satunya dia miskin tapi dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang kaya, yang kufur ini kemudian Allah binasakan kekayaannya ini, Allah hancurkan tanamannya ini dalam waktu sekejap di suatu malam. Dan kisah yang ketiga adalah di mana kisah pertama itu mencakup tentang ujian iman, di mana seseorang ini harus mempertahankan keimanannya sampai kapanpun, sampai meskipun nyawa itu adalah taruhannya. Kisah Ashabul Kahfi. Kemudian kisah yang kedua, ujian kekayaan, di mana dengan kekayaan ini akan menjadi fitnah, ujian bagi seseorang, apakah dia akan semakin bersyukur atau dia justru akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang ketiga, ujian ilmu, di mana Nabi Musa menganggap bahwa dirinya lah orang yang paling tahu tentang ilmu Allah di muka bumi ini. Allah tegur, kemudian Allah perintahkan beliau untuk mencari dan menemui Nabiullah Khidir alaihi salam untuk belajar dan berguru kepada beliau. Dan ternyata ilmu Nabi Musa ini kalau kita bandingkan ilmu yang berkaitan dengan batin, ilmu yang berkaitan dengan batin, bukan ilmu yang zahir, maka ilmu Nabi Khidir alaihissalam yang berkaitan dengan batin ini, yang sesuatu yang perkara yang gaib ini tidak dikuasai oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga membuat satu pelajaran, kita diberikan satu pelajaran supaya kita tidak sombong dengan setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kisah yang keempat ini adalah fitnah atau ujian kekuasaan, di mana Allah akan berkisah tentang sepenggal kisah dari Raja Dzulqarnain, yang kita mulai insyaallah pada ayat yang ke-83. Jamaah sekalian rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka orang-orang akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Dzulqarnain. Maka katakanlah, akan aku bacakan kepada kalian kisah darinya, yaitu kisah dari Dzulqarnain. Yang dimaksud orang-orang yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi, di mana pada awal, pada pembahasan awal dari surah Al-Kahfi ini kita ingat-ingat kembali bahwa Nabi turunnya asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ini adalah ketika Nabi ini ditantang oleh orang-orang musyrik, di mana orang musyrik Makkah ini
ingin membuktikan kebenaran dari kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membuktikannya mereka bertanya kepada rahib Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka berangkatlah, yaitu diantaranya An-Nadhr ibnul Harith, berangkat ke Madinah dan bertemu dengan rahib Yahudi. Maka rahib Yahudi ini memberikan oleh-oleh pertanyaan kepada utusan dari orang Quraisy ini, tanyakan kepada Muhammad kalau memang dia ini adalah seorang nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti bisa menjawab pertanyaan yang aku sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah tentang sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun. Siapa mereka? Kemudian pertanyaan yang kedua tentang seorang laki-laki, ya, penguasa, seorang raja yang mengembara dari barat, ya, sampai ke timur bumi. Dia jelajahi, dia singgahi, dia taklukkan semua daerah yang pernah dia singgahi. Siapa dia gerangan? Kemudian yang ketiga adalah masalah ruh. Yang ini ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Isra. Pada ayat ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad, orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang hakikat ruh. Maka katakanlah, ruh, hakikat ruh ini adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian ini diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Dikisahkan pada kisah dari Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam ketika beliau ada di naik perahu tadi, bahwa ada seekor burung pipit yang kemudian mencelupkan paruhnya di air lautan, di air laut, kemudian ia angkat paruhnya, maka yang menetes ke lautan itulah adalah ilmu yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita. Dan lautan yang sangat luas, yang sangat banyak airnya ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan ruh tidak ada yang tahu, ini perkara gaib, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah ruh, ya, hakikatnya seperti apa, kita hanya mengetahui yang sifatnya jasmani, ya, kita tahu adalah yang sifatnya ragawi. Kita tidak mengetahui hakikat daripada ruhani, ya kan, ya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kematian seseorang pun tidak bisa dimengerti kapan akan terjadinya ajal ini akan menjemputnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang pertama dan yang kedua terjawab di surah Al-Kahfi, kemudian pertanyaan yang ketiga terjawab di surat Al-Isra ayat yang ke-85. Nah, pertanyaan yang kedua inilah, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Ya, siapa Dzulqarnain ini? Mereka bertanya. Maka jawablah, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah wahai Muhammad, akan aku bacakan kepada kalian sepenggal kisah dari dia, yaitu dari Dzulqarnain. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata atlu di sini, sa'atlu 'alaikum, akan aku bacakan kepada kalian. Tala yatlu tilawatan, artinya adalah membaca, tilawah, tilawatul Quran berarti membaca Al-Quran. Apa bedanya tilawah dengan qiraah? Kalau qiraah dari kata kerja qara'a yaqra'u qira'atan, tapi kalau tilawah dari kata tala yatlu tilawatan. Apa bedanya atlu tilawatan dengan aqra'u qira'atan? Kalau qara'a yaqra'u membaca, qira'atan ini lebih umum, maknanya lebih umum. A'ammu al-qira'atu a'ammu minat tilawah. Qira'ah, yang membaca qira'ah ini dengan cara qira'ah ini lebih umum, lebih universal daripada tilawah. Artinya sama-sama membaca, tapi maknanya beda. Kalau qira'ah dia lebih umum, bisa berarti qiraah shamitah,
bacaan dalam hati, nggak bersuara, au aks, atau yang kebalikannya. Jadi qiraah ini membaca dengan suara atau tanpa suara atau dalam hati. Itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu membaca dengan suara dan didengar oleh orang, suaranya lantang. Makanya kalau tilawatul Quran itu khusus membaca Quran dengan suara yang lantang. Tapi kalau qiraatul Quran bisa saja dengan suara lirih. Nah, inilah perbedaan qiraatul Quran dengan tilawatul Quran. Ya, jadi kalau tilawah ini lebih khusus untuk suara, untuk membaca dengan suara yang jelas, yang lantang. Tapi kalau qiraatul Quran ini membaca bisa keras, bisa pelan. Inilah perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Jadi ada orang bacanya lirih. Lagi ngapain dia? Lagi tilawah. Oh, bukan tilawah itu, berarti qiraah ya, karena qiraah bacaannya suaranya pelan kan. Oh, lagi apa dia nih? Wah, lagi tilawah, suaranya kencang. Nah, ini perbedaan antara tilawah dengan qiraah. Nah, Rasul menjawab dengan apa? Sa'atlu, saya akan bacakan kepadamu. Atlu di sini ay tilawatan, membaca dengan suara yang keras. Akan aku bacakan kepada kalian dengan gamblang, dengan keras, supaya kalian dengar sebagian kisah dari Dzulqarnain. Jamaah sekalian rahimakumullah, siapa Dzulqarnain ini? Ya, sering kita mendengar masuk ke bahasa kita Zulkarnain, ya. Dzulqarnain ini dzal, ya, dzal wawu, karena diawali dengan huruf jar an, maka wawunya berubah menjadi ya, Dzulqarnain. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Ya, maksudnya Dzulqarnain atau Dzulqarnain. Kalau Dzulqarnain karena diawali dengan huruf jar an, tentang, ya kan, an Dzulqarnain. Ya, kalau dia marfu rafa dia Dzulqarnain atau Zulkarnain. Kita nyebutnya kalau dalam bahasa kita Zulkarnain. Z di sini sebenarnya dia zal, ya, bukan za, bukan tapi zal. Dzu, ya kan, secara bahasa dzu artinya yang mempunyai. Al-Qarnaini, dua tanduk. Ya. Al-Qarnain nanti akan kita pelajari kenapa dinamakan dengan Dzulqarnain, yang mempunyai dua tanduk. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, siapa Dzulqarnain ini? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, dari dua pertanyaan orang Yahudi, yaitu Ashabul Kahfi dan juga tentang ruh, Allah jawab. Kemudian di sini pada kisah yang terakhir dari surat Al-Kahfi ini adalah kisah Dzulqarnain. Pembahasan yang sebelumnya yang sudah, yaitu tentang ruh dan juga tentang Ashabul Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala ada jawaban yang ketiga. Di sini adalah tentang dari pertanyaan siapa itu laki-laki yang menjelajah, mengembara dari barat bumi sampai timur bumi, pernah dia singgahi semuanya. Ya. Ya. Kemudian para ulama ini berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Dzulqarnain ini. Ada sekitarnya, saya kumpulkan di sini ada 12 tentang siapakah itu Dzulqarnain atau Zulkarnain ini. Pendapat yang pertama adalah Al-Iskandar Al-Akbar, atau yang terkenal dengan Alexander the Great. Ya, Alexander the Great. Ya. Dia adalah seorang raja yang ada di dunia, yang dari bangsa Yunan, ya, Al-Yunani. Kemudian yang membangun kota Al-Iskandariyah, Alexandria, ya, yang ada di Mesir, Alexandria. Nah, bahasa Latinnya jadi Alexandria, itu kalau bahasa Arabnya adalah Al-Iskandariyah, Iskandariyah. Nah, ini adalah seorang keturunan dari Yunani, Al-Yunani, ya. Ya, yang terkenal dengan Al-Iskandar Al-Akbar atau Alexander the Great, Alexander Agung. Nah, ini pendapat yang pertama. Bahkan Al-Imam Ar-Razi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, beliau ini menguatkan pendapat yang pertama ini. Yang dimaksud dengan Zulkarnain adalah Alexander the Great atau Al-Iskandar Al-Akbar.
Cuman ini ulama, ini pendapat yang syadz, pendapat yang lemah, menyelisihi mayoritas karena banyak sekali ilat penyakit yang tidak kesesuaian dengan dengan sejarah Islam pada hakikatnya. Karena Alexander the Great ini bukan seorang Muslim itu kan, kalau kita perhatikan sejarahnya. Nah, di sini pendapat yang pertama adalah Al-Iskandar Al-Akbar, Alexander the Great, Alexander Agung, yang membangun kota Alexandria atau Al-Iskandaria. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat dari Ibnu Ishaq, seorang sejarawan juga, seorang Muslim, mu'arrikh. Beliau mengatakan, huwa rajulun min ahli Misr. Yang dimaksud Dzulqarnain ini adalah seorang laki-laki dari penduduk Mesir. Kalau kita berbicara tentang penduduk Mesir, penduduk asli Mesir ini adalah orang-orang Koptik, orang Kipti. Ya, orang Kipti. Ya, Koptik. Ya, orang Kristen di Mesir ini namanya, ada suku namanya Koptik. Ya, Kristen Koptik, kan? Itu adalah orang Kipti. Ya. Ini adalah seorang lelaki dari penduduk Mesir. Ini pendapat yang kedua kata Ibnu Ishaq. Namanya adalah Marzaban. Ya. Ibnu Marzabah al-Yunani. Yang ini nisbatnya kepada Yunan, masih Yunan juga. Jadi kata Yunan ini adalah nisbat kepada Yunan bin Yafith bin Nuh. Jadi ada anak dari keturunan dari Nabi Nuh ini yang menurunkan keturunan ras-ras manusia yang ada di dunia, yang ada di bumi ini ada 3. Yang pertama adalah Sam, ini adalah Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Ya, bahkan Sam ini termasuk Abul Arab war Rum, bapaknya orang Arab dan Romawi, orang Barat, orang kulit putih. Jadi orang Arab, orang Barat, Eropa ini berasal dari satu bapak, yaitu Sam bin Nuh alaihi salam. Dan Sam ini yang selamat, yang naik kapal karena beriman kepada ayahanda Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah Ham, Abul Aswad. Ham adalah bapaknya orang kulit hitam. Jadi orang-orang kulit hitam yang ada di muka bumi ini, orang-orang Afrika, ya, orang-orang aborigin, kan, orang-orang kulit hitam ini berasal dari bapak, yaitu Ham bin Nuh alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah Yafith atau Yafet, dalam Latinnya Yafet. Yafith ini adalah Abu Turk, bapaknya orang Turki dan orang Asia. Ya. Kita ini mau dimasukkan ke keturunan Ham, orang Arab, bukan, ya. Pak Domong Bangir, orang Bangir juga, Dubur ya orang Dubur, kan. Mau dibilang orang Eropa, bukan juga kita. Mau dibilang orang kulit hitam juga, kita bukan. Maka kita ini kalau menurut silsilah sejarah ini kita lebih dekat kepada keturunan dari Yafet atau Yafith. Itu adalah bapaknya orang-orang Turki dan orang-orang Asia. Itu adalah keturunan Asia, terutama Asia yang timur, itu kan. Itu kita ini termasuk kemungkinan besar ini kita adalah keturunan dari Yafith. Nah, salah satu keturunan dari Yafith ini adalah namanya Yunan. Yang nanti menurunkan anak keturunannya ini adalah siapa? Menurut pendapat yang kedua, pendapat yang kedua betul, itu adalah seorang laki-laki. Dzulqarnain ini adalah seorang laki-laki dari orang Mesir, dari penduduk Mesir, yang namanya Marzaban ibnu Marzabah al-Yunani, orang Yunani. Yunani ini nisbat kepada Yunan bin Yafith bin Nuh alaihi salam. Itu pendapat yang kedua dari Ibnu Ishaq, bahwa Ibnu Ishaq rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa Dzulqarnain ini adalah seorang lelaki dari penduduk Mesir yang namanya adalah Marzaban. Pendapat yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah Malik ismuhu Hurmus, seorang raja namanya Hurmus. Ya. Ini seorang raja namanya Hurmus. Ini pendapat yang ketiga adalah Hurmus. Kemudian pendapat yang keempat adalah seorang raja juga namanya Hurdubas. Nah, ini nama-nama asing nih ya. Mungkin kalau kita cari juga tentang nama-namanya, mungkin referensi ini kita harus jeli-jeli, pinter-pinter cari referensi siapa ini sebenarnya mereka ini. Hurmus, Hurdubas ini, ya.
Ada beberapa yang dikenal banyak, ada juga yang namanya ini tidak dikenal oleh banyak orang. Salah satunya nama kedua yang terakhir ini, Hurmus dan Hurdubas. Ini pendapat yang ketiga dan pendapat yang keempat. Artinya semua sepakat bahwasanya Dzulqarnain ini raja. Ya, tinggal siapa raja yang dimaksud ini, ya. Ini yang menjadi perselisihan, ikhtilaf, ya, khilaf di antara para ulama ahli sejarah. Ini pendapat yang keempat adalah Hurdubas, pendapat yang ketiga adalah Hurmus. Pendapat yang kelima adalah Syabun minar Rum, seorang pemuda dari Romawi. Ya, seorang pemuda dari Romawi. Ya, tidak dijelaskan siapa namanya, hanya menyebutkan Syabun dengan isim nakirah. Nakirah ini artinya masih abstrak, tidak dikenal siapa maksudnya ini. Ya, pokoknya seorang pemuda dari Romawi. Karena Bapak Ibu sekalian, setiap agama ya yang mengenal tentang Dzulqarnain ini juga berbeda. Antara Islam, Kristen dan juga ini Yahudi, siapa ini sebenarnya Dzulqarnain ini? Ya, makanya kita sebagai muslim mencari mana riwayat yang paling kuat, siapakah sebenarnya sosok dari Dzulqarnain ini, ya. Karena banyak sekali kisah-kisah yang berupa kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang datangnya dari orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel tentang tentang sosok ini, Dzulqarnain ini. Ada yang mengatakan Dzulqarnain ini seorang raja yang bisa mengembara tidak hanya di bumi saja, tetapi beliau ini bisa mengembara sampai naik ke langit mengendarai kudanya. Beliau tambatkan kudanya di bintang kejora, ya. Kemudian menemui sebuah kaum yang wajahnya ini seperti anjing, yang mana ini banyak dijumpai dari kisah-kisah Israiliyat yang tidak jelas asal usulnya kecuali dari orang-orang ahli kitab, seperti itu. Banyak tentang siapa sosok Dzulqarnain ini, banyak yang bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Ya, itu yang pendapat yang kelima adalah Syabun minar Rum, seorang pemuda dari Romawi. Kemudian pendapat yang keenam adalah kana nabiyan, seorang nabi. Dzulqarnain ini seorang nabi. Jadi di antara para ulama yang meyakini juga bahwa Dzulqarnain ini seorang nabi. Ya, ada yang hanya seorang raja, bukan seorang nabi. Ya. Ini satu pendapat. Pendapat yang keenam adalah seorang nabi. Dzulqarnain nabi di zaman Bani Israel sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang ketujuh, kana abdan salihan. Dzulqarnain ini adalah seorang hamba yang saleh, sama halnya dengan Luqman Al-Hakim. Seorang hamba yang saleh, apakah beliau ini seorang nabi atau bukan? Tapi pendapat yang kuat bukan seorang nabi, tapi seorang lelaki biasa, artinya seorang abdun salihun, seorang hamba yang saleh, laki-laki yang saleh, yang Allah abadikan namanya dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti siapa? Seperti Luqman Al-Hakim. Ya, bukan nabi, tapi seorang laki-laki yang saleh. Nah, ini pendapat yang ketujuh adalah seorang hamba yang saleh. Jadi jamaah sekalian, nanti ada pendapat yang kita simpulkan satu persatu, kita kaitkan satu persatu. Ini ada yang nyambung, ada yang hanya menyebutkan seseorang laki-laki, ada yang menyebutkan namanya. Nanti kita simpulkan dengan satu persatu tadi. Ini pendapat sampai pendapat yang ketujuh, ya, masih ada 5 pendapat lagi. Pendapat yang kedelapan adalah laki-laki yang namanya Abdullah ibnu Dhahhak. Ya. Pendapat yang kedelapan adalah seorang laki-laki bernama Abdullah ibnu Ad-Dhahhak. Ya. Dari yang jelas yang namanya kisah, Bapak Ibu sekalian, sejarah ini adalah rawan yang namanya perselisihan, ya kan? Bahkan ada satu pepatah mengatakan sejarah ini akan dimenangkan oleh akan dibenarkan oleh siapa yang menang, gitu kan? Jadi sejarah ini yang akan kita terima adalah siapa yang berkuasa, itu akan menjadi yang sejarah yang seakan-akan dimenangkan, dikuatkan, seperti itu.
Tapi dalam hal ini kita sebagai seorang muslim yang baik harus menelaah sebuah sejarah ini berdasarkan dalil tentunya ya. Dalil mana dalil-dalil yang kuat ya, yang tidak lemah gitu kan, dan bukan berasal dari orang-orang ahli kitab. Nanti akan kita simpulkan siapa sebenarnya Dzulqarnain ini. Pendapat apa atau pendapat mana yang paling kuat dibandingkan dari pendapat-pendapat yang ada. Pendapat yang 9 adalah Mus'ab bin Abdullah, seorang laki-laki bernama Mus'ab bin Abdullah. Ya, kalau kita lihat dari nama-namanya, Mus'ab, nama Abdullah, ya, ini kan nama-nama orang Arab. Ya, seakan-akan ini menjelaskan dan menegaskan Dzulqarnain ini orang Arab. Ya. Apakah betul Dzulqarnain ini orang Arab atau orang Ajam? Nah, di sini. Makanya kita akan telaah satu persatu. Yang pendapat ke-8 namanya Abdullah ibnu Dhahhak. Pendapat yang ke-9 adalah Mus'ab bin Abdullah, anak dari keturunan Kahlan bin Saba. Pendapat yang ke-10 Al-Imam Al-Qurtubi. Nah, kita agak, kalau sudah muncul nama Al-Imam Al-Qurtubi, beliau yang mengumpulkan banyak pendapat di kalangan para mufassirin, para ulama tafsir. Ini dalam tafsirnya Al-Qurtubi, beliau riwayatkan dari As-Suhaili. Ini bisa kita comot ini, maksudnya kita perhatikan ini pendapat dari Imam Al-Qurtubi ini. Ya, yang insya Allah barangkali ini pendapat yang kuat. Itu biasanya dari pendapat-pendapat dari ulama-ulama tafsir ini, Imam Al-Qurtubi bisa kita ambil pendapatnya. Kalau di antara para sahabat, pendapat dari Abdullah ibnu Abbas, seperti itu. Baik, dari Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari As-Suhaili, beliau berkata, Inna dhahira min ilmil akhbar annahu mathnan. Zahirnya ya, faktanya ya, berdasarkan pengetahuan para cendekiawan, ulama ahli sejarah, pakar-pakar ini, Dzulqarnain ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah ahaduhuma, yang pertama adalah kana ala ahdi Ibrahim alaihi salam, adalah seorang laki-laki yang hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini Dzulqarnain. Wal akhir atau wal akhir, yang lainnya adalah kana qariban min Isa alaihi salam, adalah seorang laki-laki yang hidupnya sudah dekat dengan masa Nabi Isa alaihi salam. Ada yang mengatakan 300 tahun sebelum kelahiran dari Nabi Isa alaihi salam. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sekitar 570 tahun. Ya, sekitar 570 tahun, 5 abad lebih, hampir 6 abad. Nah, ini 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa ada seorang laki-laki ini yang bernama Dzulqarnain. Dari, lebih tepatnya adalah dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau pendapat tadi yang pertama dari Al-Imam Al-Qurtubi ya, ini adalah beliau meriwayatkan dua dari pakar-pakar sejarah yang ada. Yang pertama adalah seorang lelaki yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang hidup sebelum dilahirkannya Nabi Isa 300 tahun ya sebelumnya. Nah, ini dua riwayat yang diperoleh oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian wakila, yang pendapat yang ke-11 adalah siapa Dzulqarnain ini adalah Abu Qurab Al-Himyari. Al-Himyar, orang-orang Himyar, orang Arab kuno sebelumnya. Ya, kalau ini berbicara ini orang-orang Al-Himyar. Dan pendapat yang terakhir adalah Malikun minal malaikah, seorang raja dari malaikat, dari jenis malaikat. Ini pendapat yang terakhir adalah yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini adalah seorang raja penguasa dari kalangan malaikat. Ya. Al-Imam Ar-Razi merojihkan pendapat yang pertama, yaitu Alexander the Great Al-Iskandar Al-Akbar. Kenapa? Ya, qala karena li'anna man balagha mulkahu minas sa'ah wal quwwah ilal ghayah allati nataqa biha tanzil innama huwal Iskandar al-Yunani.
kama tasyhadu bihi kutubut tarikh. Banyak sekali buku-buku sejarah yang mencatat, terutama datang dari orang-orang barat, bahwasanya Dzulqarnain ini adalah Alexander the Great. Kalau kita baca seperti di luar nih, terutama dari luar Islam, dari orang-orang barat, ini siapa Dzulqarnain ini, orang Alexander ini, ya. Qala fawajibal qat'u bi anna Dzulqarnain huwal Iskandar. Maka wajib memastikan, kata Imam Ar-Razi, dipastikan bahwa Dzulqarnain adalah Alexander Al-Iskandar tadi. Karena banyak sekali riwayat yang buku-buku sejarah berkata demikian. Ini pendapat Imam Ar-Razi. Dijawab oleh ulama yang lainnya, fihi iskal, ada masalah dengan riwayat ini, ya. Ada iskal, li'annahu kana tilmidan li Aristoteles al-Hakim. Karena Alexander the Great ini adalah murid dari Aristoteles, seorang filosof Yunani, ya kan? Dan Aristoteles ini bukan seorang Muslim. Nah ini bukan seorang mukmin yang bertauhid, orang muwahhid, ya. Masa kemudian merojihkan pendapat dari dari banyaknya buku-buku sejarah yang mencatat dan menerangkan bahwa Dzulqarnain ini adalah Alexander the Great, ya kan? Maka ini ada masalah ini riwayat ini. Nah, dijawab oleh ulama-ulama yang lain. Karena Alexander the Great adalah murid dari Aristo. Siapa Aristo? Aristoteles, ya, seorang filosof dari yang mana Yunani, seperti itu. Wa kana ala madhhabihi, dan siapa Alexander ini adalah sesuai madhabnya Aristoteles, madhab filsafat, ya. Fata'dhimullahi iya, ya, yujibul hukma bi anna madhhab Aristoteles haqqun wa sidqun wa dzalika mimma la sabila ilaihi. Jadi seakan-akan Allah ini sudah mengagungkan siapa Dzulqarnain yang dimaksud adalah murid Aristoteles ini, seakan-akan menjelaskan berarti madhab paham yang dibawa oleh Aristoteles ini benar. Nah, ini orang-orang filsafat biasanya suka kayak gini. Ya, ini Aristoteles ini berarti benar, ya, berfilsafat seperti ini. Ya. Wa dzalika mimma la sabila ilaih. Yang demikian itu tidak ada jalan untuk menuju ke sana. Artinya apa? Tentu Islam akan bertentangan dengan faham filsafat ini, ya kan? Al-Imam An-Naisaburi menjawab, mengatakan qultu, aku katakan, laisa kullu ma dhahaba ilaihil falasifatu batilan. Tetapi Al-Imam An-Naisaburi mengatakan, tapi tidak semua pendapat filosof ini batil, katanya kayak gitu. Ya, menurut Imam An-Naisaburi. Jadi ini sebagai penguat dari pendapatnya Ar-Razi yang mengatakan bahwa siapa Dzulqarnain ini adalah Alexander. Ya. Tetapi di sini ada satu pendapat dari Ibnu Katsir, ya. Dan Ibnu Katsir ini seorang sejarawan. Ya, beliau ini banyak mengarang tafsir. Beliau ini juga termasuk tafsir yang paling populer karena kental sekali dengan nuansa sejarahnya, artinya riwayatnya. Makanya siapapun orang di dunia ini pasti kalau tafsir ini, kalau untuk mengutip riwayat-riwayat, ya, sejarah sanad-sanad riwayat yang sampai kepada Rasulullah, artinya tentang satu tafsir ayat, itu banyak rujukannya itu pasti ke Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir ini adalah seorang ulama di masanya, dan beliau ini bermadzhab Syafi'i. Beliau ini seorang ulama bermadzhab Syafi'i, Ibnu Katsir. Ya. Nah, Ibnu Katsir ini juga mengarang kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Itu Ibnu Katsir, seorang sejarawan juga. Apa yang warajah Ibnu Katsir ma dzakarahu Suhaili. Jadi Ibnu Katsir ini merojihkan dan menguatkan pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suhaili. Apa itu? Dzulqarnain yang tadi ada dua, dan kita milih ada dua ini. Satu lelaki yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ikut tawaf di Baitullah, atau seorang laki-laki
yang hidup 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Adapun yang di sini yang hidup bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, ya, yang meneruskan pondasi Ka'bah, dan Zulkarnain ini beriman kepada Nabi Ibrahim dan mengikuti Nabi Ibrahim. Wa kana waziruhu al-Khadir, dan patihnya, maksudnya menterinya, asisten dari Zulkarnain ini adalah Nabiullah Khadir atau Nabi Khidir alaihissalam. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa amma tsani, adapun Dzulkarnain yang kedua yang dimaksud oleh Imam As-Suhaili, fahuwal Iskandar al-Makdoni al-Yunani, adalah Iskandar al-Makdoni al-Yunani, yang mana patihnya ini adalah terkenal dengan Aristoteles. Maka dari dua pendapat tadi yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suhaili, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, maka kita rojihkan apakah Iskandar al-Makdoni yang muridnya Aristoteles, ya, ataukah yang beriman kepada, yang membantu dakwahnya Nabi Ibrahim. Maka kita insya Allah sepakati adalah pendapat yang pertama dari dua pendapat dari Al-Imam As-Suhaili, yaitu seorang laki-laki saleh yang beriman kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Wallahu a'lam. Maka kita tutup dengan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya, tetapi kita bisa mengambil pendapat yang secara riwayatnya paling kuat dan bisa dipertanggungjawabkan daripada kira-kira, apalagi kalau kita dapatkan informasi-informasi ini dari orang-orang ahli kitab, apalagi orang-orang barat seperti itu. Maka kita lebih pilih yang informasinya ini jelas dari ulama-ulama kita, yaitu seorang lelaki yang pernah hidup di masa Nabi Ibrahim alaihis salam. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang namanya yaitu Dzulqarnain, ya, ini juga ada sebab kenapa diberi namanya ini adalah Dzulqarnain, yang mempunyai dua tanduk. Qarnun ini artinya tanduk, tapi Qarnun ini juga artinya juga abad, ya. Ya, nanti kita bahas di sini. Sebab namanya adalah Dzulqarnain. Yang pertama adalah kata Al-Imam Az-Zajjaj dan Imam Al-Azhari, beliau berkata, keduanya berkata, innama summiya Dzulqarnaini li'annahu balagha qarna syamsi min matla'iha wa qarna syamsi min maghribiha. Kata Imam Az-Zajjaj dan Imam Al-Azhari, dinamakan Dzulqarnain karena beliau sampai pada tanduk matahari, yaitu di tempat terbitnya matahari di sebelah timur, dan beliau sampai pada tanduk matahari di tempat tenggelamnya, yaitu di sebelah barat. Jadi kalau kita lihat sepanjang mata memandang, nun jauh di sana, matahari itu terbit dari arah timur, jadi seakan-akan terbit dari tempat di situ. Kira-kira tempat itu mana? Ya, karena ada satu tempat juga yang matahari ini selalu bersinar terus, ya kan? Ada yang siangnya ini lebih lama, itu kan. Padahal pergantian malam siang itu hanya sebentar, itu kan. Ini salah satu fenomena-fenomena yang ada di bumi ini. Dan Dzulqarnain ini sampai ya pada satu wilayah tempat terbitnya matahari, tanduknya. Jadi tempat tanduknya, jadi tanduk itu berarti kan ada ujungnya. Ada istilah bagikan telur di ujung tanduk, artinya sudah bahaya. Ya, Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian sholat sedangkan matahari ini sudah ada di antara tanduk setan. Jangan sholat asar. Ya, ketika matahari ini baina qarnai syaiton. Ya, yaitu apa? Ketika terbit, ya kan, artinya matahari ini ketika masih baru terbit merekah, dan juga ketika tenggelam, itu kan, tenggelam ketika matahari ini sudah mau tenggelam, tidak tenggelam, sudah sampai pada tenggelam itu. Nah, itu ada sampai tenggelam, betul-betul tenggelam, itu adalah sholat
di antara tanduk syaitan. Makanya ini sholat sunnah ini dilarang pada kedua waktu itu. Dan kecuali kalau orang ketiduran atau lupa sholat asar, ya, maka dia sholat pada waktu dia ingat atau dia baru bangun. Gelilir umpamanya kok sudah jam 5:30, itu udah matahari udah di antara tanduk setan, seperti itu ya. Maka seperti ini orang segera, karena dia lupa, seperti itu kan. Jadi ada waktu yang haram tapi ada dibolehkan kalau umpamanya dia memang ada kondisi-kondisi yang memang harus dia ini segera untuk sholat, seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tentang ini, yaitu tentang dinamakan Dzulqarnain karena beliau pernah sampai pada tanduk matahari, yaitu tempat terbitnya matahari ada di sebelah timur bumi, dan juga di tanduk matahari sebelah barat tempat maghribiha, yaitu tempat maghrib, yaitu tempat tenggelamnya matahari di sebelah bumi bagian barat, maghrib, ya. Maghrib ini artinya arah barat, masyrik maghrib, gitu kan. Jadi maghrib ini artinya barat, ya. Maroko ini bahasa Latin, bahasa Arabnya al-Maghrib, ya. Maroko ini bahasa Latin, ya, Moroko, ya, kita nyebutnya Maroko. Itu kalau bahasa Arabnya al-Maghrib. Jadi kita kalau cari istilah Arab Maroko nggak ada, yang adanya al-Maghrib, yaitu negara yang ada di bagian barat, seperti itu, barat Afrika. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini dinamakan Dzulqarnain karena beliau sampai pada tempat terbitnya matahari, tanduk matahari di sebelah timur dan tanduk matahari di sebelah barat. Ini kata Imam Az-Zajjaj dan Imam Al-Azhari. Pendapat yang kedua mengatakan innahu kana lahu dhafiratani min sya'rin wadh-dhafair tusamma qurunan. Karena beliau dinamakan Dzulqarnain, mempunyai dua tanduk karena punya dua kuncir rambut di depannya. Jadi beliau ini rambutnya panjang, dikuncir depannya ini seperti tanduk. Nah, ini dikuncir di depannya ini, ya, kanan dan kiri dikuncir. Karena orang dulu ini rambutnya panjang seperti itu, gondrong-gondrong, ya, sehingga konon katanya, kata sejarawan ini, pendapat yang kedua dinamakan Dzulqarnain karena di depan ini, di atas kepalanya bagian ini, sini depan ini ada kuncirnya, ya, ada kuncir rambutnya, ya. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dinamakan Dzulqarnain li'annahu ra'a fi awwali mulkihi ka'annahu qabidun ala qarnai syamsi fasummiya bidzalik. Karena dia melihat di awal kekuasaannya, ketika diangkat menjadi seorang raja, dia melihat bahwasanya seakan-akan dia menggenggam dua tanduk matahari. Dia mendapatkan satu ro'a, melihat, bermimpi, ya. Pernah ini bermimpi dan mendapat satu firasat, melihat betul-betul ini dia ini menggenggam tempat di mana kedua tanduk matahari ini berada, yaitu satu tempatnya matahari ini terbit, dan yang kedua adalah beliau memegang tanduk yang kedua, yaitu tempat terbenamnya matahari. Maka dinamakan Dzulqarnain, seperti itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, kana lahu qarnani tahta imamatihi. Karena beliau ini punya dua tanduk di bawah imamahnya, di bawah sorbannya. Ya, beliau ini katanya punya dua tanduk di bawah sorbannya. Ini pendapat yang keempat. Nah, kemudian pendapat yang kelima,
innahu da'a ila Allah fashajjahu qaumuhu ala qarnih thumma da'a ila Allah fashajjuhu ala qarnihil akhar. Pendapat yang kelima, beliau ini pernah berdakwah pada kaumnya dan kaumnya memukul tanduknya yang sebelah, dan yang kemudian ada riwayat mengatakan beliau ini meninggal dunia, ya, ada yang mendapat beliau meninggal di Allah hidupkan, maka yang kedua ini beliau dipukul sebelah tanduknya yang sebelah tanduknya yang sebelah lagi. Maka dipukul ini tanduknya di sini, ya, kepala bagian sini dipukul 2 kali oleh kaumnya, maka dinamakan dengan Dzulqarnain. Ini masih pada sebab yang kelima. Insyaallah masih ada 8 sebab kenapa beliau dinamakan dengan Dzulqarnain. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.